Shalom anak-anak, apa kabar? Kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Kristen Pelita Bangsa. Saya harap kalian semua baik-baik saja dan tentunya tetap sehat selalu. Nah, hari ini walaupun kita masih online, tapi saya harap kalian semua penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Siapkan hati kalian, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Engkau masih berikan buat kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, walaupun kondisi ini membuat kami harus beribadah secara online. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau saat ini hadir bersama kami. Tuhan Yesus yang baik, siapkan hati kami Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah diberi kesehatan sampai hari ini. Kita sudah dijagai Tuhan dan kita juga akan bersyukur. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersyukur dan mengucap untuk kebaikan Tuhan atas berkat-berkat-Nya.
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan anak-anak, masih ada sukacita? Masih. Itulah gunanya kita untuk memuji Tuhan, karena kita percaya Allah bertahta di atas pujian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi. Kita mau menyiapkan hati Tuhan. Biarlah apapun yang kita dengar firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Betul Tuhan, saat ini Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang ditaburkan hari ini Tuhan, boleh tumbuh dan menjadi rema bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, begitu banyak kesalahan kami. Kami nggak layak Tuhan untuk ada di sini. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, terlebih Engkau Tuhan, sudah menghapus semua dosa-dosa kami, dan Engkau layakkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan, boleh menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Bekal bagi kami Tuhan, terlebih Tuhan dalam kondisi pandemik ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap bersandar dan berharap kepadamu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan putus asa dan jatuh Tuhan dengan kondisi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap berpengharapan akan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap bersemangat, semoga kalian tetap punya sukacita di dalam Tuhan, karena kita sama-sama percaya kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini kalian masih PJJ, kita masih yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu akan menjaga, apalagi melindungi kita. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari yang penuh keberkatan ini Tuhan. Kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan, kami lebih lagi membuka hati kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua, buat motivasi kami Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Oke, ada satu tema yang ingin saya bagikan kepada anak-anak di rumah, yaitu tentang tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, ketika Allah menciptakan manusia pertama kali ditempatkan di Taman Eden, sesungguhnya Allah tidak semata-mata menciptakan manusia dan membiarkan begitu saja. Tapi Allah pun punya sebuah rencana untuk manusia, bahwa manusia pun harus punya tanggung jawab semasa dia hidupnya di Taman Eden. Nah, apa tanggung jawabnya? Bahwa manusia disuruh mengusahakan, memelihara, menjaga, melestarikan Taman Eden pada saat itu. Dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa diberikan tanggung jawab dan mereka memelihara semua taman-taman, semua binatang, semua pohon-pohonan dipelihara dan diberi makan. Diberi makan nggak ya? Akhirnya diberi makan juga. Juga dikasih nama binatang satu persatu kepada semua binatang yang mereka temui. Nah, itu tanggung jawab mereka. Tapi kita tahu cerita akhirnya mereka lepas dari tanggung jawab ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang. Yang ditanya Adam, kemanakah engkau? Apa yang kau perbuat? Engkau makan buah. Maksudnya buah terlarang itu. Tapi Adam melepas tanggung jawabnya, malah menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular juga bingung menyalahkan siapa. Akhirnya dia yang dikutuk menjadi binatang yang melata. Nah, tanggung jawab itu penting bagi kita semua. Tanggung jawab itu harus kita pelihara. Kenapa penting? Karena kalau hidup seseorang tidak punya tanggung jawab, maka hidupnya akan kacau. Semua yang ada di lingkungan kita, semua kehidupan di dunia ini, kalau tidak ada tanggung jawab, semua akan kacau. Makanya tanggung jawab itu penting. Apakah tanggung jawab itu diletakkan ketika seseorang sudah bekerja, sudah menikah? Enggak. Tanggung jawab diberikan ketika kita masuk dalam pendidikan, ketika kita duduk di bangku sekolah. Di situ kita diajarkan apa yang namanya tanggung jawab. Mungkin kalian yang sedang duduk di SMP atau SMA mungkin pernah terlibat dalam satu panitia Natal, panitia pensi,
saudara atau kalian anak-anak dikasih tanggung jawab jadi ketua, jadi sekretaris, jadi bendahara seksi konsumsi atau apapun juga. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab. Gimana caranya supaya kepanitiaan ini solid, terlaksana tujuannya. Nah, itu juga diperlukan tanggung jawab masing-masing dari seksi-seksinya. Nah, apakah berat? Kalau dilakukan dengan enjoy itu nggak akan berat. Kalau dilakukan dengan sama-sama itu nggak akan berat. Nah, kenapa tanggung jawab itu kadang kita hindarkan? Yang pertama, karena kita kadang sudah nyaman dan zona nyaman kita. Kita sudah enak dengan keadaan kita nggak mau dibebankan oleh masalah, kita nggak mau dibebankan oleh sesuatu yang nambah tugas sekolah, nambah tugas PR, nambah tugas yang di rumah, nambah lagi beban ini. Karena nggak mau bertanggung jawab, hidup dalam zona nyaman, terlalu nyaman dalam dirinya. Itu makanya orang tersebut menghindar apa yang namanya tanggung jawab. Yang kedua, kenapa orang tersebut menghindar dari tanggung jawab? Karena orang tersebut tidak mau mengambil sebuah resiko. Dalam hidup ini namanya resiko itu pasti ada. Mau ambil keputusan A atau keputusan B atau tidak mengambil keputusan pun ada resikonya. Apapun dalam hidup kita, apapun sekolah kita, apapun jenjang prestasi kita, pasti ada tanggung jawabnya, pasti ada resikonya. Kita mau melakukannya atau enggak. Kalian yang belajar di rumah, apalagi yang sedang PTS sekarang, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu ada 3: belajar, dan belajar. Tanggung jawabnya apa? Ya kalian harus belajar untuk bisa mengikuti PTS dengan baik dan benar. Tanggung jawabnya apa? Supaya kalian terhindar dari contek-mencontek. Kalau kalian terlepas dari tanggung jawab, kalian ibaratnya kalian nggak akan belajar. Gampang PTS di rumah ini, nggak akan ketahuan kok saya menyontek, nggak akan ketahuan. Berbagai cara pasti bisa dilakukan. Tapi kalau kalian bertanggung jawab bahwa ada seorang pelajar, kalian pasti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan nggak kelihatan, PTS tetap kalian lakukan dengan jujur. Ingat, ada pesan dari kesiswaan ya, ada Pak Andi di sini. Katanya jangan buru-buru ngerjain PTS, yang penting isi aja sesuai dengan soalnya, jangan buru-buru biar cepet-cepet beres. Kenapa sih cepet-cepet beres? Dari rumah ini ya, kecuali pengen lagi ngejar game, lagi kejar sinetron atau drakor di TV, tapi manfaatkan waktu yang ada. Kalian konsentrasi, kerjakan dengan baik, yang cepat-cepat selesai. Nggak ada poin tambahan kok, cepat-cepat selesai. Tapi kalian kerjakan dengan tanggung jawab, bahwa kalian bisa mengerjakannya dengan jujur dan sendiri. Nah, dalam kehidupan manusia, anak-anak di rumah kita semua juga Tuhan melihat tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita hidup pun kita harus ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa tanggung jawabnya? Yang pertama, tanggung jawab pikiran kita. Ini terdapat dalam firman Tuhan, kita sama-sama, atau saya akan bacakan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, dikatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya pikiran ini adalah tanggung jawab kita semua. Siapa sih yang bisa baca pikiran? Selain kita sendiri atau Tuhan. Pikirannya adalah pikirannya dalam otak kita dan kepala kita, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena pikiran ini yang menentukan kita bertindak apa. Kalau pikiran ini kotor, pikiran ini tidak sehat, pikiran negatif, tentu otomatis tindakan kita, apapun yang kita perkatakan akan negatif pula. Nah, itu semua harus dipertimbangkan, semua adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihat apa yang menjadi niat pikiran kita, apa yang menjadi rencana pikiran kita. Mau rencana nyontek, Tuhan tahu. Mau rencana baik, Tuhan tahu. Ingat, semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu pikiran yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab apa? Tanggung jawab perkataan. Nah, ini seusia anak-anak sekolah, perkataan ini adalah hal yang paling mudah. Kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 36-37. Matius 12 ayat 36-37.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, katanya gini, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula akan dihukum. Jadi apapun perkataan yang kita keluarkan lewat mulut kita, itu harus dipertanggungjawabkan. Entah yang baik, entah yang tidak baik, entah yang positif, entah yang negatif, perkataan-perkataan halus, perkataan kasar, atau kotor, apapun juga, atau yang menantang, atau yang menghukum, maksudnya menghakimi. Suatu saat Tuhan akan menanyakan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan nanya, kamu pada hari Senin, tanggal sekian, tahun sekian, kamu ngomong ini. Kamu dalam hati juga ngomong itu, Tuhan tahu. Tuhan akan menanyakan perkataan-perkataan kita. Makanya kita harus jaga perkataan kita. Karena apa yang kita keluarkan itu suatu saat kemudian hari Tuhan tanyakan pertanggungjawabannya. Makanya hati-hati kita belajar apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, suatu hal yang baik, suatu hal yang positif, atau suatu yang memotivasi orang lain. Makanya harus benar dulu hati kita. Kalau hati kita benar, otomatis apa yang keluar pun harus benar. Kan firman Tuhan katakan, nggak ada pohon yang buruk, buahnya buruk. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nggak mungkin pohon mangga buahnya buah durian, kan nggak ada ya. Atau pohon toge tiba-tiba muncul buah labu gede, enggak. Tapi sesuai dengan nama pohonnya gitu. Nah, kita adalah pribadi-pribadi miliknya Tuhan. Kita adalah serupa segambar dengan Tuhan. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Karakternya Tuhan kita miliki. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diwariskan oleh Tuhan hal-hal yang baik. Makanya yang keluar itu hal-hal yang baik. Caranya gimana? Nggak mudah caranya. Karena seusia kalian itu usia yang rentan sekali untuk mengeluarkan hal-hal yang mungkin secara spontan yang negatif, tapi kalian harus bisa belajar, harus bisa mengendalikan diri, intinya itu. Yang ketiga, tanggung jawab apa? Kita lihat yang ketiga dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi seluruh hidup kita semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan hanya pikiran saja, bukan hanya perkataan saja, tapi seluruh kehidupan kita. Apapun cita-cita kita, apapun motivasi kita, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu yang lalu-lalu pun Tuhan akan menanyakan pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Nah, makanya kita harus benar-benar hidup yang baik, yang benar. Karena Roma 12 katakan persembahan tubuhmu sebagai pesan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Di situ engkau akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, makanya kita harus mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena hidup kita ini yang kita persembahkan itu juga akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Artinya hidup kita, apa yang kita makan, contohnya apa? Hal yang baik atau hal yang nggak baik? Apa yang tidak baik seperti narkoba, merokok, suatu hal yang nggak berguna, itu yang nggak baik, itu akan Tuhan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Masih mending punya panjang umur kita dikasih sama Tuhan, tapi kalau umurnya pendek sama Tuhan, tiba-tiba kita melakukan hal yang salah, hal dosa, tiba-tiba Tuhan panggil, jangan berpikir kita masih muda, Tuhan lama manggil kita. Bisa saja Tuhan manggil kita otomatis, tapi siapa yang tahu. Tapi intinya kita harus menjaga hidup kita hingga suatu saat Tuhan akan menanyakan pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir, anak-anak Tuhan kasihi, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap kita, terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap kita dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita kembangkan sikap percaya diri kita. Orang yang percaya diri, dia selalu optimis apa yang dia kerjakan. Orang yang percaya diri, dia merasa yakin apa yang dilakukan itu pasti berhasil. Walaupun ada kegagalan, tapi dia mau berani bangkit, dia berani bangun dari kegagalannya. Kita harus bangun percaya diri dulu. Kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
Kalau kita nggak percaya diri, kesana kesini malu, kesana kesini kita masih ngandelin orang lain, bagi orang tua, kita belajar harus bisa membangun kepercayaan diri kita. Coba kalau kalian anak-anak, kalian pasti kan punya cermin di rumahnya, punya kaca, kalian ngisi, kalian bermake up. Ya, ada yang bermake up nggak ya? Ada juga mungkin ya, yang perempuan bermake up. Kalian ngomong ke cermin itu, perkataan hal-hal yang positif, jangan perkataan negatif. Ngomonglah kepada yang di depan cermin, kamu orang yang berhasil, kamu orang yang sukses, kamu orang yang luar biasa. Coba perkataan setiap hari. Mungkin orang berpikir ini kayak orang gila ngomong sendiri gitu ya. Tapi perkataan itu hal yang membuat kita membangun diri kita. Kamu orang yang berhasil. Kamu mau dicermin, kamu orang yang berhasil, kamu orang yang pribadi yang unik di hadapan Tuhan, kamu berharga di hadapan Tuhan. Itu akan membangun kepedean kita. Coba latihlah semuanya itu. Jangan di depan handphone aja kepoin orang lain gitu kan. Kita lihat ke dalam diri kita. Yang kedua, apa yang membangun supaya kita bisa bertanggung jawab? Yang kedua, miliki sikap disiplin. Disiplin dalam diri kita sendiri, yang mungkin dari bangun pagi semuanya, disiplin terhadap kita untuk bersyukur, menikmati kasih Tuhan, disiplin untuk belajar lebih sungguh lagi, apapun. Seperti orang Jepang tuh, orang-orangnya orang yang disiplin, dari bayi mereka udah disiplin. Ada orang mengatakan bahwa orang-orang Jepang itu darahnya itu darah disiplin. Jadi tanpa disuruh pun mereka dari kecil udah disiplin. Makanya di Jepang saking tertibnya berlalu lintas nggak ada kemacetan. Mereka benar-benar lampu hijau mereka nggak akan jalan di seberang jalannya. Mereka menunggu, apalagi ketika menunggu di stasiun kereta, karena di Jepang tuh banyak sekali stasiun kereta terowongan. Mereka nggak akan seperti di stasiun Jatinegara gitu ya, di Kiara Condong, wah udah masuk kereta tuh, wah acak aduk. Tapi kalau mereka benar-benar disiplin dan mereka menggunakan waktu yang ada ketika di kereta atau dimanapun, mereka menggunakan waktu ada dengan membaca buku. Nah itu banyak disiplin dari kita. Disiplin berolahraga, disiplin makan, apapun tentu dengan disiplin. Karena itu akan mendatangkan kebaikan. Berikutnya, yaitu kita belajar untuk tidak selalu menyalahkan orang lain. Karena dengan tanggung jawab kita belajar ketika ada suatu kesalahan ditemukan, kita tidak mudah menyalahkan situasi, kondisi, ini masih misalnya kepanitiaan Natal, konsumsinya telat datang. Jangan kita menyalahkan si A, si B. Ya. Kita belajar tanggung jawab karena kita adalah seksi konsumsinya. Misalnya, apalagi dalam diri kita sendiri. Kita nggak bisa disiplin menyalahkan orang tua, menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi segala macam. Itu nggak bisa. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, kita selalu menyalahkan diri sendiri, kita nggak akan menjadi pribadi yang berhasil. Kita nggak bisa akan menjadi pribadi yang sukses. Lihat orang yang sukses. Gagal juga, tapi mereka bangkit lagi dalam kedisiplinan mereka dan tidak mereka menyalahkan orang lain. Dia Albert Einstein, bukan Albert Einstein ya, yang menciptakan bola lampu itu siapa Pak? Thomas Alva Edison ya. Nah, Om Thomas itu ketika merancang sebuah lampu, ketika gagal pertama, kedua, ketiga sampai 1000 kali, setiap gagal dia tidak menyalahkan orang lain. Aduh gara-gara kamu ini gagal, meleduk, pecah, gara-gara si A, si B, enggak. Tapi terus dia mau membangun, dia terus mau melakukan hal lagi dia menjadi orang yang pertama kali bisa menciptakan lampu hijau. Setiap penemu juga gitu, penemu televisi, nemu dompet beda lagi ya, penemu TV, nemu radio, semua orang-orang yang mau bangkit lagi dari kegagalan. Nah yang terakhir, orang bertanggung jawab adalah orang yang mau menepati janji. Nah janji ini mungkin bukan bicara ya. Janji ini mengandung utang sebenarnya. Janji itu harus ditepati. Banyak orang yang sering berjanji mengubar-ubar janji, tapi ya hanya diomongan doang. Tapi ketika mau realisasi laksana, ya hanya omong doang. Belajarlah menjadi orang yang dewasa. Ingat, kedewasaan tidak diukur dari usia ataupun umur, tapi kedewasaan diukur dari penerimaan akan tanggung jawab.
Engkau masih kecil, engkau masih SMP, tapi kau masih udah bisa bertanggung jawab, kau bisa dinilai seorang yang dewasa. Nah, yang tadi itu kita belajar untuk menepati janji kita. Sekecil apapun kita berjanji kepada orang tua, kepada guru, atau kepada Tuhan, atau kepada teman, janji-janji kita sudah tepati. Kita janjian di mana? Kita janjian di sebuah tempat nongkrong di mana? Janji jam 5 ya datang jam 5, jangan ngaret. Janji Zoom sama guru jam berapa? Pelajaran janji kita belajar. Jangan jadi alasan apapun kita untuk membela diri kita. Kita salah, kita akuin kesalahan. Nah itulah sudah anak-anak yang Tuhan kasih, kita belajar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Anak-anak bertanggung jawab kepada guru, kepada orang tua. Orang tua pun ketika menyekolahkan anaknya pun punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya bayar SPP atau administrasi, bertanggung jawab membesarkan kalian, mereka bekerja, memberikan makan, apapun juga mereka juga bertanggung jawab. Tidak ada orang pun yang tidak bertanggung jawab kalau orang ingin berhasil. Engkau ingin berhasil, anak-anak ingin berhasil, jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Ingat, tanggung jawab semua akan Tuhan perhitungkan di akhir zaman, apapun itunya dalam kehidupan kita. Ingat, dari pikiran, perkataan kita, tindakan kita, semua akan Tuhan tanyakan ketika Tuhan datang menjemput kita semua. Oke, anak-anak, firman Tuhan tidak akan dipanjangkan, semoga menjadi berkat buat kita semua. Semangat dalam PTS, berikan yang terbaik buat guru kalian, buat orang tua kalian, dan terutama buat Tuhan, berikan yang terbaik. Walaupun gak ada yang lihat, kau mengerjakan, tapi Tuhan melihat kau mengerjakan dengan jujur. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa kami, setiap anak-anak-Mu, Engkau diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, serupa seunik Engkau yang menjadikan kami Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, khususnya buat anak-anak sekolah Pelita Bangsa, SMP maupun SMA. Berkati mereka semua, berikan mereka kemampuan untuk konsentrasi belajar, untuk konsentrasi mengisi ujian-ujian PTS Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Kau juga berkati setiap guru-guru yang nanti akan menilai pekerjaan mereka, berikan mereka kekuatan, kesabaran, hikmat, sehingga mereka dapat menilainya dengan baik. Berkati juga orang tua, para siswa dimanapun mereka berada, mereka yang bekerja, ayahnya atau ibunya atau dua-duanya bekerja, berkati, berikan mereka kesehatan, pelindungan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang saya kasihi, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya percaya apapun yang ditabur pada hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah kita mulai belajar dan semakin baik lagi setiap hari. Nah, untuk lagu terakhir kita mengangkat satu pujian betapa kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus yang luar biasa. Lepas dari kasih-Mu, kasih
kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita sama-sama akan doa berkat. Kita buka hati kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat dari segala sumber berkat. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa yang akan menyertai kita, dan jadilah engkau berkat dimanapun engkau berada, anak-anak Tuhan kasihi. Terimalah damai sejahtera dan sukacita, perlindungan dan kesehatan. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.